Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan lanjut untuk membahas Cisco CCNA yang part 1. Kita akan lanjut untuk membahas bab 9 teman-teman, yaitu mengenai port security. Nah, di bab 9 ini kita akan ada beberapa pembahasan teman-teman, yaitu yang pertama ada konsep, kemudian ada port security violation shutdown, kemudian ada pengujian, lalu ada MAC address sticky, violation protect, dan juga violation restrict. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep port security. Nah, seperti namanya, port security ini dia itu digunakan untuk mengamankan sebuah interface teman-teman. Nah, di sini seperti biasa kita akan belajar dengan menggunakan contoh kasus ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah switch. Nah, saya akan tambahkan yang ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan sebuah server teman-teman. Nah, saya akan pilih yang ini. Di sini dia akan menjadi server 1. Sini saya akan ganti, ini menjadi server 1. Kemudian ini server 2. Dan di sebelah sini server 3. Kemudian saya akan tambahkan satu PC client. Nah, di bagian sini saya akan beri dia nama sebagai client. Seperti ini. Lalu di sini saya akan hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically. Saya hubungkan dari switch ke server 1. Kemudian dari switch ke server 2, dari switch saya hubungkan lagi ke server 3, dan dari switch saya hubungkan juga ke kliennya. Nah, oke. Untuk topologinya dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Kemudian di sini saya akan tambahkan satu buah PC lagi teman-teman. Nah, di sini saya akan memberinya nama sebagai hacker. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya sudah memiliki satu switch, 3 server, 1 klien, dan juga 1 PC hacker ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini tuh kita akan mengkhususkan untuk interface FA01, FA02, dan juga FA03 itu hanya akan terhubung dengan servernya. Jadi nantinya ketika ada hacker yang ingin menyabotase interface, nah misalkan di sini si hacker itu dia ingin menyabotase FA01. Nah, di sini dia misalkan akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang fast Ethernet. Nah, misalkan nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, saat dihack seperti ini, kemudian nantinya ketika si hacker itu dia ingin mengirimkan paket, baik itu ke klien ataupun ke server yang lainnya, itu nantinya teman-teman untuk interface yang FA01 itu dia akan otomatis down ataupun tidak aktif lagi. Sehingga nantinya si hacker itu dia tidak bisa mengirimkan data ke klien ataupun ke server yang lainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk yang dinamakan port security. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu port security violation shutdown. Nah, di sini sebelum melakukan konfigurasi untuk violation shutdown, di sini saya akan kembalikan lagi ya teman-teman untuk FA0/1 ke server satunya. Kita bisa klik di bagian hijau yang ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti di sini. Nah, di sini sebelum melakukan konfigurasi, saya akan coba untuk pasang node IP di masing-masing servernya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba pasang. Misalkan di sini untuk server 1 itu nantinya dia akan menggunakan IP 192.168.50 misalkan 168.50.1. Kemudian untuk server 2-nya sendiri itu dia akan menggunakan 192.168.50.2. Untuk server 3 itu dia akan menggunakan 192.168.50.3. Untuk klien misalkan dia akan menggunakan 192.168.50.4. Nah, oke. Kemudian di bagian hacker untuk PC hacker saya juga akan pasang ya teman-teman untuk IP-nya. Misalkan di sini dia akan menggunakan 168.50.5. Nah, oke, seperti ini teman-teman untuk node IP yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan langsung konfigurasikan saja ya teman-teman. Nah, kita akan mulai dari server satunya. Kita pergi ke menu desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk IP-nya 192.168.50.1. Untuk subnet mask-nya adalah 255.0 ya teman-teman, karena dia menggunakan /24. Kita lanjut ke server 2-nya. Desktop, IP configuration. Sini kita masukkan untuk IP-nya 192.168.50.2. Kita akan coba salin.
kemudian subnet masknya 255.0. Kita lanjut di server 3-nya, desktop, IP configuration, lalu IP address. Di sini dia adalah 50.3, untuk subnet masknya adalah 255.0. Kemudian kita pasang juga untuk IP yang berada di PC client ya teman-teman, desktop, IP configuration. Nah, di sini kita bisa pasang untuk IP-nya. Dia yaitu titik 4 ya teman-teman, 50.4. Nah, oke, di sini mungkin untuk PC hacker saya nanti dulu ya teman-teman untuk pasang IP-nya. Kemudian di sini saya akan coba tes koneksinya terlebih dahulu, apakah dia sudah successful. Nah, oke, di sini sudah successful ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, oke, di sini sudah successful. Nah, di sini kan mereka sudah memiliki IP-nya teman-teman, dan mereka juga sudah bisa saling komunikasi. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan untuk port security-nya. Nah, kita bisa masuk ke switch, lalu CLI, kita enter, lalu masuk ke EN atau enable, lalu config untuk mode konfigurasi. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini untuk konfigurasi port security itu kita harus dalam mode akses teman-teman. Jadi di sini kita harus mengakseskan terlebih dahulu untuk interface yang arah server 1, 2 dan juga 3. Nah, di sini langsung saja kita coba lihat dulu untuk interface-nya. Di sini saya menggunakan FA01, 2 dan 3, satu yang mengarah server 1, 2 yang mengarah server 2 dan juga untuk yang 3 yang mengarah server 3 ya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan rank saja biar cepat, dengan menggunakan INT rank FA 0/1 hingga 3. Nah, di sini untuk interface-nya kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman. Nah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan switch port, mode akses untuk mengakseskannya ya teman-teman. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung konfigurasikan untuk port security-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba untuk konfigurasikan yang mengarah ke server satunya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu yang FA 0/1. Nah, di sini kita coba masuk terlebih dahulu ke interface FA 0/1, kemudian di sini kita enter, dan di sini kita bisa ketikkan switch port strip security. Nah, seperti ini, kemudian kita enter, kemudian di sini kita ketikkan lagi switch port strip security, lalu MAC strip address seperti ini. Lalu di sini kita bisa tempel atau pastekan untuk MAC address dari server satunya ya teman-teman. Karena di sini kita akan mengkonfigurasikan port security di server satunya, maka di sini kita bisa tempel atau masukkan untuk MAC address milik server satunya. Nah, caranya ngecek gimana? Kita bisa masuk ke server satunya, kemudian config. Nah, kalian bisa lihat di bagian fast ethernet. Nah, di sini ada MAC address teman-teman. Kita bisa langsung salin saja yang ini. Kemudian kita langsung tempelkan atau pastekan di switch-nya tadi. Nah, di sini kita paste. Nah, dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port security maksimum 1. Nah, di sini itu nggak harus 1 ya teman-teman. Ini itu menandakan berapa banyak orang yang bisa mengakses FA 01-nya. Nah, di sini saya menggunakan 1 orang saja yang bisa mengakses FA 0/1-nya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan angka berapapun, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita baru bisa konfigurasikan untuk violation shutdown-nya ya teman-teman, yaitu dengan komen switch port security strip security violation shutdown. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, untuk perintah yang switch port security violation shutdown itu dia menandakan ketika ada MAC address selain MAC address yang terdaftar atau yang kita konfigurasikan sebelumnya yang tadi sudah kita tempel, itu nantinya teman-teman untuk port dari interface-nya yang FA 0/1 itu dia akan dimatikan atau akan dot seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari port security violation shutdown. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengujian port security. Nah, setelah tadi kita sudah mengkonfigurasikan untuk yang violation shutdown, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengujiannya ya teman-teman. Nah, tetapi di sini sebelum melakukan pengujian, di sini kita bisa setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk IP yang berada di PC hackernya. Kita bisa pergi ke desktop lalu IP configuration. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk IP-nya, yaitu di sini punya saya akan menggunakan 192.168.50.5.
Kemudian untuk subnet max-nya adalah 255.255.255.0 karena dia menggunakan /24. Kemudian di sini kita bisa pindahkan ya teman-teman untuk kabel atau untuk interface yang mengarah ke server satunya, kita pindah ke PC hackernya. Nah, di sini kalian bisa klik yang hijau ini. Kemudian seperti ini kita pindah. Nah, kemudian kita pilih yang fast Ethernet 0 yang ini. Nah, di sini kan masih oranye ya teman-teman. Nah, kita bisa jalankan ini agar dia hijau. Nah, oke, di sini sudah hijau. Kemudian di sini saya akan coba kirim surat. Misalkan si hacker ini dia itu akan mengirimkan surat atau akan mengirimkan paket ke server 2-nya ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini akan violet teman-teman. Kemudian di sini di bagian interface-nya pun dia akan langsung otomatis down ataupun mati ya teman-teman. Yang mana yang tadinya hijau di sini dia berubah lagi menjadi warna merah. Yang mana artinya itu mati ataupun down untuk interface ataupun FA0/1-nya. Nah, di sini misalkan saya akan coba untuk kirimkan surat lagi, misalkan dari hacker ke klien. Nah, oke, di sini dia tetap violet ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba hubungkan lagi untuk FA0/1-nya ke server satunya lagi. Kita klik, lalu kita hubungkan seperti ini. Kita pilih fast Ethernet 0. Nah, di sini kan masih merah ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu agar dia itu kembali terhubung. Nah, di sini kita buka switch-nya. Nah, seperti ini. Kita enter. Kita exit. Kemudian kita masuk ke interface-nya teman-teman, interface yang mengarah ke server satunya, yaitu punya saya FA0/1. Saya bisa enter, lalu kita ketikkan sat.dot seperti ini. Kemudian kita ketikkan no sat.dot seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini dia sudah kembali hijau ya teman-teman untuk kabelnya atau untuk interface-nya. Nah, di sini saya akan coba delete. Nah, di sini kan masih oranye ya teman-teman. Kita klik tanda ini. Nah, di sini sudah hijau semuanya. Kita coba untuk kirim surat dari server 1 ke kliennya. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah successful ya teman-teman. Kita coba dari server 1 ke server 2. Oke, di sini kita sudah successful. Jadi teman-teman, intinya untuk port security violation shutdown itu ketika PC hacker kita hubungkan dengan FA0/1-nya, itu nantinya ketika hacker ini itu dia ingin mengirimkan paket atau surat ke server maupun kliennya, itu nantinya pasti akan violet teman-teman. Kemudian nantinya untuk interface atau portnya itu dia akan langsung down ataupun mati ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk pengujian dari port security. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu MAC address sticky. Nah, di konfigurasi port security yang sebelumnya itu kan kita perlu memasukkan untuk MAC address-nya ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini ketika kita menggunakan MAC address sticky itu kita tidak perlu lagi untuk memasukkan MAC address-nya secara manual seperti sebelumnya. Jadi nantinya si switch itu dia akan mendeteksi untuk port yang pertama kali terhubung ke interface-nya. Nah, misalkan seperti tadi, kita kan tadi menggunakan yang ke server 1 ya teman-teman, yaitu yang FA0/1. Nah, jadi nantinya si switch itu dia akan langsung mendeteksi port mana atau siapa sih yang pertama kali terhubung dengan interface FA0/1-nya. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita pergi ke switch 0. Nah, di sini kita enter, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini saya masih akan menggunakan FA0/1 sebagai contoh konfigurasinya ya teman-teman. Saya akan coba menggunakan FA01 yang mengarah server 1. Kita bisa masukkan int FA0/1, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa mode akseskan terlebih dahulu ya teman-teman dengan switch port mode akses. Kita enter. Kemudian kita ketikkan untuk switch port strip security. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan switch port security MAC strip address sticky. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk perintahnya itu akan seperti ini ya teman-teman. Yang mana sebelumnya kan kita memasukkan untuk MAC address dari servernya yang ingin kita konfigurasikan untuk port security-nya. Nah, ketika kita menggunakan MAC address sticky itu kita hanya menuliskannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter dan kita ketikkan lagi switch port strip security maksimum 1. Di sini saya akan menggunakan satu saja untuk orang yang bisa mengakses FA0/1-nya ya teman-teman. Kita bisa enter, kemudian kita ketikkan switch port strip security violation.
Lalu kita ketikkan tanda tanya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk violation itu dia ada 3 menu yang bisa digunakan teman-teman. Yaitu yang pertama ada shutdown yang sebelumnya sudah kita gunakan, kemudian ada protect dan juga ada yang restrict ya teman-teman. Nah, jadi ketiga tersebut itu apa sih bedanya? Nah, jadi teman-teman, jika protect dan restrict itu untuk portnya tidak akan diblokir, tetapi hanya paketnya saja yang diblokir. Sedangkan kalau untuk shutdown itu untuk paketnya juga akan diblokir, lalu untuk yang bagian portnya itu dia juga akan ikut diblokir. Jadi intinya kalau ketika kita menggunakan yang shutdown itu untuk port dan paket akan diblokir ya teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan yang protect dan restrict itu hanya paketnya saja ya teman-teman. Untuk portnya itu dia tidak akan di shutdown. Nah, di sini seperti sebelumnya kita akan menggunakan untuk yang shutdown terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini violation kita ketikkan shutdown. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Lalu saya akan coba cek dengan show port security, strip security, int FA0/1. Nah, kalian bisa masukkan untuk interface yang kalian port security tadi yang kalian konfigurasikan untuk port security-nya. Yaitu di sini saya menggunakan FA0/1. Kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat di sini di bagian port security-nya itu sudah enable ya teman-teman. Artinya kita sudah mengkonfigurasikan untuk port security-nya. Nah, kemudian di sini kita konfigurasikan juga untuk interface yang mengarah ke server 2-nya ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan int FA0/2 yaitu yang mengarah ke server 2-nya, kita enter. Lalu kita bisa untuk mode akseskan terlebih dahulu, yaitu switch port mode akses. Kemudian kita exit, lalu kita masuk lagi ke interface-nya FA0/2, kita ketikkan switch port strip security, kemudian switch port security, MAC address, sticky. Kita akan menggunakan sticky saja ya teman-teman agar dia itu langsung terdetek secara otomatis tanpa kita memasukkan untuk MAC address dari server 2-nya. Kita enter. Lalu kita ketikkan switch port security maximum 1. Di sini untuk orang yang bisa mengakses FA02 itu hanya 1 orang saja ya teman-teman. Kita enter. Lalu kita ketikkan switch port strip security, kemudian violation. Sama di sini kita akan menggunakan opsi yang shutdown terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu kita coba cek kembali show port security, port strip security, kemudian interface FA0/2. Kita enter. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah enable ya teman-teman, atau sudah kita konfigurasikan untuk port security-nya. Nah, di sini saya akan coba untuk kirimkan paket ya teman-teman. Misalkan dari server 2 ke klien. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, saya akan coba delete saja. Saya akan coba ulangi server 2 ke klien. Nah, kalian bisa lihat kemudian server 2 ke server 3. Nah, oke, di sini juga sudah successful. Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk memindahkan portnya ya teman-teman, atau kabelnya ini. Saya akan coba pindah terlebih dahulu untuk hackernya. Nah, di sini untuk IP hacker saya akan coba pindah juga. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan coba pindahkan yang berada di server 2 ke hackernya ya teman-teman. Nah, oke, kita menggunakan fast Ethernet 0. Oke, dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk kirim surat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk kirimkan misalkan dari hacker ke kliennya. Kemudian kita lihat. Nah, oke, di sini violet ya teman-teman, karena di sini kita sudah blokir untuk akses paket dan juga untuk akses portnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk paketnya sudah kita blokir dan juga untuk interface FA02-nya itu juga sudah kita blokir teman-teman. Jadi di sini dia akan langsung otomatis mati ataupun down. Nah, di sini saya akan coba pindahkan lagi saja ke server 2-nya. Kita gunakan fast Ethernet 0. Nah, di sini masih merah ya teman-teman. Kita konfigurasikan dulu. Kita pergi ke switch-nya. Kita enter, kemudian kita ketikkan shutdown. Di sini saya masih berada di interface FA02-nya ya teman-teman. Kita masuk, kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di sini sudah hijau. Kita klik tanda ini biar semuanya hijau teman-teman. Nah, oke. Seperti ini. Nah, di sini di bagian switch-nya juga saya akan cek lagi teman-teman untuk bagian ini. Switch port yang ini, show
port security interface FA0/2 yang ke arah server 2-nya. Kita coba enter. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian last source address VLAN yang ini, teman-teman. Nah, di sini itu sudah langsung ada ya, teman-teman, untuk MAC address-nya. Jadi, teman-teman, di sini ketika kita menggunakan MAC address sticky itu kita tidak perlu untuk salin MAC address servernya secara manual. Jadi, di sini nantinya itu akan langsung terdeteksi ya, teman-teman, oleh switch-nya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk MAC address sticky. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu violation protect. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini untuk violation itu dia ada 3 ya, teman-teman. Ada 3 jenis, yaitu ada protect, kemudian restrict, dan juga shutdown. Yang mana untuk shutdown itu sudah pernah kita gunakan di pembahasan yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan coba untuk menggunakan yang protect ya, teman-teman, yang ini. Nah, kita akan menggunakan violation yang protect yang ini. Nah, kita akan coba langsung konfigurasikan saja ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dengan menggunakan FA03, yaitu yang mengarah ke server 3-nya. Nah, langsung saja kita ketikkan int FA0/3, kemudian kita enter. Nah, di sini seperti sebelumnya, ketika kita ingin mengkonfigurasikan port security itu harus dalam mode akses ya, teman-teman. Maka dari itu di sini kita akseskan terlebih dahulu untuk FA03-nya dengan switch port mode akses. Kita enter. Nah, kemudian di sini saya akan coba jelaskan mengenai violation. Nah, di sini saya akan coba klik switch port security violation tanda tanya. Nah, oke. Nah, lalu di sini apa bedanya antara protect dan juga restrict? Nah, agar kita bisa tahu bedanya, di sini kita akan coba masukkan perintah lagi, yaitu doso port security int FA0/3. Kita enter. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian security violation count yang ini. Nah, jadi teman-teman, di sini ketika kita menggunakan yang violation protect itu di bagian security violation-nya akan 0. Sedangkan kalau kita menggunakan yang restrict itu di bagian security violation-nya itu bisa nambah, teman-teman. Entah itu dia menjadi 1 ataupun yang lainnya. Jadi ini tuh digunakan untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba mengakses FA0/3 atau yang mengirimkan paket ke port FA03-nya, teman-teman, selain dengan MAC address milik server kita. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan saja switch port strip security, kemudian violation protect. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita coba untuk kirim surat. Misalkan dari server 3 ke klien. Kita coba lihat. Nah, oke, di sini sudah successful. Saya akan coba lagi. Misalkan dari server 3-nya ke server 1. Nah, oke, di sini successful. Nah, di sini kan kita sudah mencoba untuk mengirimkan surat ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba cek untuk violation-nya. Nah, kita di sini masuk. Nah, oke, kita enter. Nah, kalian bisa lihat di bagian security violation count itu dia masih tetap 0 ya, teman-teman. Kalian bisa lihat dia masih tetap 0. Nah, di sini saya akan coba pindahkan lagi. Misalkan di server 3 itu saya akan coba pindah ke hackernya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih fast ethernet 0. Nah, di sini perhatikan dia masih oranye ya, teman-teman. Kita klik ini biar hijau. Kemudian kita coba untuk kirim surat. Misalkan dari hacker itu dia ingin ke klien. Nah, oke, di sini ternyata saya salah ya, teman-teman. Di sini masih successful. Saya akan coba ulangi lagi untuk konfigurasinya. Di sini saya kembalikan lagi ke server 3-nya. Kita pilih fast ethernet 0. Lalu kita jalankan lagi. Nah, oke. Kita masuk ke switch 0-nya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan lagi switch port strip security. Kemudian kita enter, lalu switch port strip security MAC address sticky. Kita enter, lalu kita ketikkan untuk orang yang akan mengakses portnya itu berapa banyak ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan maksimum 1 saja. Kemudian kita enter dan kita akseskan lagi switch port strip security violation protect. Kita enter. Oke, di sini sudah. Kita coba kita hapus terlebih dahulu.
Kita coba untuk kirim surat, misalkan dari server 3 ke server 1. Nah, oke, di sini successful. Kita coba lagi dari server 3 ke klien. Nah, oke, di sini sudah successful. Kemudian kita coba pindahkan kabel dari sini ke hackernya. Nah, kita pilih fast Ethernet 0. Kemudian kita jalankan seperti ini. Di sini sudah hijau. Lalu kita coba kirimkan surat. Misalkan dari hacker dia ingin kirim surat ke klien. Nah, kalian bisa lihat di sini dia akan violet ya teman-teman. Kita coba lagi dari hacker ke servernya. Nah, kalian bisa lihat di sini juga violet. Tetapi di sini untuk portnya atau untuk interface-nya itu dia masih nyala ya teman-teman. Dia itu tidak down. Nah, jadi seperti itu ketika kita menggunakan Protect. Walaupun di sini untuk paketnya itu sudah di drop atau sudah diblokir, tetapi di sini untuk interface-nya atau untuk portnya itu dia tetap nyala teman-teman atau tidak diblokir. Nah, di sini saya akan coba cek lagi untuk bagian violation-nya lagi ya teman-teman. Kita enter terlebih dahulu, lalu kita ketikkan seperti tadi, doso port security int fa03. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk bagian security violation count-nya itu masih tetap 0 ya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini ketika kita menggunakan yang Protect itu di bagian security violation-nya akan 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Kita klik server fast Ethernet 0. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan Protect itu ketika si hacker ingin mengirimkan paket atau surat ke kliennya maupun ke servernya itu untuk paketnya akan diblokir teman-teman. Tetapi untuk interface atau kabelnya itu akan tetap menyala ataupun up. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-6 atau pembahasan yang terakhir yaitu mengenai violation restrict. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai violation shutdown dan juga violation protect, sekarang kita akan coba untuk melakukan yang violation restrict ya teman-teman. Nah, tetapi di sini sebelum mengkonfigurasikan yang violation restrict, saya akan coba tambahkan satu buah server lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita klik server, kita taruh di sebelah sini saja. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically dari server, dari switch ke server 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang untuk node IP yang akan dia gunakan. Yaitu di sini dia akan menggunakan 192.168.50.6 ya teman-teman. Nah, oke, dia akan seperti ini. Lalu saya juga akan pasang untuk IP di servernya. Kita pergi ke desktop, lalu IP configuration. Di bagian IP address kita ketikkan yaitu tadi 192.168.50.6. Kemudian subnet masknya adalah 255.0. Nah, oke. Di sini dia sudah memiliki untuk IP-nya ya teman-teman, yaitu yang ini. Kemudian sekarang kita konfigurasikan saja di bagian violation restrict-nya. Kita pergi ke switch. Nah, di sini kita enter terlebih dahulu, kita exit. Dan di sini kita bisa langsung konfigurasikan ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan untuk port security violation restrict. Nah, langsung saja kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya. Di sini itu dia akan menggunakan interface FA0/5 ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke server 4-nya. Kalian bisa sesuaikan saja. Lalu di sini kita bisa untuk mode akseskan terlebih dahulu, yaitu salah satu syarat untuk mengkonfigurasikan port security ya teman-teman, yaitu dengan komen port security mode akses. Kita enter. Lalu kita ketikkan switch port. Nah, di sini baru kita konfigurasikan untuk port security-nya ya teman-teman. Kita ketikkan switch port, strip port security. Kemudian kita enter, lalu switch port security MAC address. Kita akan menggunakan sticky saja ya teman-teman agar dia itu langsung terdeteksi secara otomatis. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan lagi switch port security maksimum 1. Jadi di sini untuk orang yang bisa mengakses FA05 atau yang bisa menggunakan FA05 itu hanya satu orang saja ya teman-teman. Kita enter, lalu kita ketikkan lagi switch port security violation restrict. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Lalu saya akan coba cek doso port strip security INT atau interface FA05 yang mengarah ke server 4-nya. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah enable. Nantinya ketika kita menggunakan restrict di bagian security violation count-nya itu dia akan menambah ya teman-teman, entah itu menjadi 1, 2 ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita coba saja untuk kirimkan paket. Nah, di sini misalkan saya akan coba dari server 4 ke klien.
Nah, kalian bisa lihat di sini successful. Kita coba lagi dari server 4 ke server 3. Nah, oke, successful. Kita coba lagi. Oke, di sini juga successful. Kita coba lagi ke server satunya. Nah, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba pindahkan untuk ke hackernya. Di sini saya klik, kemudian kita coba pindah ke hacker seperti ini. Kita gunakan fast ethernet 0. Kita delete terlebih dahulu. Di sini masih orange. Kita klik ini. Kemudian kita coba untuk kirimkan paket, misalkan dari hacker ke klien. Nah, kalian bisa lihat di sini akan violet ya, teman-teman. Jadi paketnya itu akan diblokir ataupun diblok ya, teman-teman. Kita coba lagi, misalkan dari hacker ke server 3. Nah, di sini juga akan violet, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini juga akan violet ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita menggunakan restrict itu nantinya untuk paketnya akan diblokir, tetapi di bagian interface-nya atau portnya itu dia tetap menyala, teman-teman. Nah, kita coba buka untuk switch-nya lagi. Lalu di sini kita coba enter. Lalu kita ketikkan doso port security intfa 0/5 atau yang mengarah ke hackernya ya, teman-teman, yang ini. Nah, kita coba enter. Nah, kalian bisa lihat di sini di bagian security violation account-nya yang ini sudah berubah ya, teman-teman, atau sudah bertambah. Di sini punya saya itu menjadi 4. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk bedanya ketika kita menggunakan yang protect dan juga restrict. Kalau protect itu di bagian violation security-nya itu dia akan tetap 0, teman-teman. Sedangkan kalau menggunakan yang restrict itu dia di bagian security violation-nya akan menambah. Jadi untuk security violation sendiri itu dia menandakan berapa banyak paket yang telah diblokir. Nah, di sini punya saya ada 4 paket yang telah diblokir ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk violation restrict. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 9 ini. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.